Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Silia Ramawati, peserta pembatik level 3 tahun 2024. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Tuban sebagai guru mata pelajaran biologi. Pada hari ini, kita akan membahas tentang pergerakan air. Bagaimana ya maksudnya? Yuk, mari kita bahas dan pelajari lebih lanjut. Pada hari ini, kita akan membahas materi biologi fase F, kelas 11, materi transport membran, khususnya tentang osmosis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami struktur sel, pembelahan sel, dan transport pada membran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis mekanisme transport membran. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang seluk-beluk mengenai osmosis. Osmosis, mungkin istilah ini agak sedikit asing ya bagi kalian, namun Bu Tias yakin kalian tidak akan asing dengan contoh-contoh peristiwa osmosis di kehidupan sehari-hari. Kalian tentu pernah makan rujak kan? Sebagai orang pesisir Tuban, tentu kalian tidak asing dengan makanan tersebut. Beberapa rujak memang disajikan dalam porsi besar, gitu kan? Apabila kalian memakan rujak, tetapi tidak langsung kalian habiskan karena merasa porsinya terlalu besar, lalu kalian simpan ke dalam kulkas. Nah, beberapa saat kemudian, ketika kalian ingin makannya lagi, betapa kagetnya kalian mendapati bumbu rujak kalian menjadi lebih encer, dan buah-buahnya menjadi lebih lembek dan tidak segar lagi. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, osmosis adalah peristiwa bergeraknya molekul pelarut air dari larutan konsentrasi rendah ke tinggi melalui selaput selektif permeabel. Jadi, dalam peristiwa osmosis yang bergerak hanya air, sehingga osmosis disebut juga dengan difusi air. Dalam osmosis, kita juga mengenal zat terlarut dan pelarut. Apakah itu? Zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat lainnya, sedangkan zat terlarut adalah zat yang dilarutkan ke dalam pelarut. Umumnya, pelarut jumlahnya akan lebih banyak daripada zat terlarutnya. Nah, Bu Tias akan memberikan contoh supaya kalian lebih memahaminya lagi. Misalkan, kita akan membuat air gula. Jadi, zat terlarutnya adalah gula dan pelarutnya adalah air. Berdasarkan konsentrasi zatnya, larutan dibagi menjadi 3, yaitu larutan hipertonik, larutan isotonik, dan larutan hipotonik. Larutan hipertonik adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Sedangkan larutan isotonik adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut sama dengan pelarut. Dan yang terakhir adalah larutan hipotonik. Adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah. Osmosis pada sel berdinding terjadi di sel tumbuhan, alga, dan jamur. Ketika sel tumbuhan berada pada larutan yang hipertonik, yang memiliki konsentrasi zat terlalu tinggi, maka air dalam sel akan keluar sehingga sel akan mengerut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel. Peristiwa tersebut disebut dengan plasmolisis. Jika sel tumbuhan berada pada larutan yang isotonik atau yang memiliki konsentrasi terlarut sama dengan pelarut, maka sel akan lembek atau flaccid. Namun, jika sel berada pada larutan yang hipotonik, konsentrasi terlarut lebih rendah sehingga air akan masuk ke dalam sel, mengakibatkan sel akan membesar daripada batas normal. Hal itu disebut dengan turgid. Dan yang terakhir adalah osmosis pada sel tidak berdinding yang terjadi pada sel hewan. Dalam peristiwa ini terjadi 3 peristiwa, yaitu krenasin, normal, dan hemolisis. Jika sel hewan berada pada larutan yang isotonik, maka ukuran sel hewan tersebut akan tetap stabil atau normal. Misalnya sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit, jika dimasukkan ke dalam larutan gadam 1%, akan memiliki bentuk yang tetap, tidak ada perubahan, mengkerut, ataupun membesar. Jika sel hewan berada pada larutan yang hipertonik atau disebut larutan yang pekat, maka air dalam sel akan keluar dari dalam sel sehingga sel akan mengerut atau krenasi. Namun, jika sel hewan berada pada larutan yang hipotonik, air dari luar sel akan masuk ke dalam sel dan mengakibatkan sel tersebut menjadi membengkak bahkan lisis. Nah, sekian pembahasan materi osmosis. Semoga materi yang dijelaskan dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.